Halo sobat, kali ini kita akan bahas cara tanam rumput Jepang di makam. Dari yang seperti ini, jadi seperti ini, bersama akang kebun tentunya. Jadi, makam ini sebenarnya sudah pernah ditamani rumput Jepang sobat. Tetapi mulai banyak sekali rumput liar. Dan rumput Jepangnya sudah tidak dirawat, jadi minta ditanami lagi. Biar rapi, bagus dan cakep. Apalagi sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan lalu Lebaran ya sobat. Ini adalah makam dari ayah kakak Novi sobat. Makamnya ada di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Sementara anaknya ada di Yogyakarta. Pemesanan via online dan tempat juga dikasih tahu oleh keluarga beliau. Pertama yang akan kebun lakukan adalah membersihkan dulu semua daun kering yang ada di sekitar makam sobat. Karena nanti bisa jadi sarang rayap kalau ditanam di bawah rumputnya. Sambil bersihin daun kering, kita cabutin juga rumput liarnya ya sobat. Apalagi ini ada bibit lamtoro atau petai Jawa yang mudah sekali tumbuh dari biji dan kalau sudah besar bakal sulit dicabut sobat. Kali ini kita pakai kecepatan penuh sobat, biar cepat selesai. Bismillah. Setelah membersihkan daun kering dan cabutin rumput liarnya, khususnya yang bibit tanaman besar, kita cari tanah gembur di sekitar makam ya. Tujuannya ini sebagai media akar rumput Jepang yang baru nanti merekat dan tumbuh. Selain itu, tujuan dari menambahi tanah ini adalah meluruskan sebagian tanah yang turun, miring, atau berlubang. Biasanya yang paling lama memang membuat tanah gundukan berbentuk bagus seperti ini. Butuh tenaga, waktu, serta kepadatan yang pas. Setelahnya, kita keluarkan rumput Jepang yang siap kita tanam di makam dari karungnya sobat. Kita pilah sesuai ukuran dan bentuk yang pas. Nanti, kadang yang besar kecil bisa kita atur sesuai ukuran tanah yang mau ditanami. Karena di samping makam ini banyak tanah yang bisa digemburkan, tanah inilah yang akan kita gunakan untuk media gemburnya ya sobat. Jika ada yang bertanya, tanah jenis apa yang bagus ditanami rumput Jepang ini? Pada dasarnya hampir semua jenis tanah dapat ditanami rumput Jepang ini ya sobat. Tanah coklat seperti ini cocok, tanah merah cocok, tanah hitam cocok, tanah sedikit berpasir cocok, bahkan tanah sedikit berbatu juga masih cocok ya sobat. Yang tidak bisa ditanami biasanya tanah gamping, pasir pantai, dan batu atau beton tanpa lapisan tanah sama sekali. Setelah gundukan tanah diberi lapisan media gembur tipis, ratakan. Lalu bisa ditanam rumputnya sobat. Karena bentuknya kotak, tinggal nata dan dipaskan saja. Dan diratakan pakai cangkul kecil ini ya sobat. Ini salah satu alat andalan akang kebun sih. Sekedar fakta unik ya sobat, cangkul kecil ini adalah alat pemecah kayu yang biasanya digunakan tukang untuk menyambung kayu bangunan, membuat pintu, jendela, kursi, dan lain-lain. Tapi karena sudah lama tidak digunakan untuk fungsi itu oleh orang tua, akhirnya akang kebun gunakan deh untuk berkebun dan tanam rumput. Alhamdulillah, lebih produktif. Mantap! Tapi ada juga bagian tanah yang tidak akang kebun beri media gembur ya sobat. Karena sudah rata dan aman, insya Allah tetap bisa tumbuh subur. Asal nanti ditekan-tekan dan disirami air dengan jumlah yang cukup. Sambil lanjutin menanam rumput Jepangnya, akang kebun mau ucapin terima kasih dulu untuk Sobat CM Agro semua yang sudah mendukung channel YouTube kami sejauh ini. Yuk, dukung terus channel kesayangan kita ini, segera bisa mencapai 100.000, bahkan 1 juta subscriber dengan cara subscribe, like, share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Biasanya ada yang tanya sih, rumput apa saja yang paling cocok untuk makam? Sementara ini, menurut akang, kebun yang paling cocok adalah jenis rumput Jepang ya sobat. Kenapa? Karena rumput ini hampir cocok di semua jenis tanah, semua kondisi, entah itu panah, dingin, sejuk, teduh, atau full matahari, mudah tumbuh, dan yang terpenting kuat melewati musim kemarau. Biasanya tetap hidup walaupun tidak disirami selama musim kemarau. Biasanya hanya menguning saja, tapi akar akan tetap segar dan hidup. Nanti kalau terkena hujan, langsung tumbuh hijau segar deh. Dan ini penanam rumput Jepangnya hampir selesai ya, sudah tampak cakep nih. Bagaimana menurut sobat? Sudah bagus belum? Proses selanjutnya adalah diratakan dengan cangkul kecil ini. Dipukul pelan-pelan supaya nempel, melekat, dan bisa rata.
Ini membantu akar rumput Jepangnya segera menempel dan tumbuh di media tanah baru ini. Setelah bagian depan sudah selesai, bagian atasnya kita rapikan ya sobat, sama mau ditanami bunga keladi. Menurut Kak Novi, ibunya, istri almarhum bapaknya ini, menanam bunga di bagian tengah makam. Lalu Akang Kebun izin pindahkan ke bagian atasnya agar lebih rapi, indah dan cantik. Alhamdulillah diterima. Sekarang tinggal eksekusi. Bagian atas ini adalah bagian yang cukup tricky ya sobat. Karena bagian atasnya cukup kecil, jadi harus ditambahi media gembur dulu. Ini rumputnya Akang Kebun siapkan lagi deh. Sama dipaskan ketika bagian atasnya ada yang tertindih sobat. Jadi harus dipotong dan bisa digunakan ke bagian yang lainnya. Ini ada sisa rumputnya sobat. Akang Kebun tanam di bagian atasnya juga supaya lebih panjang dan rapi. Nah, untuk bunga keladinya kita babarkan. Babarkan itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Dijadikan lebih banyak jumlahnya sobat. Jadinya cakep dan indah banget deh. Oh iya, Akang Kebun sekalian mau promosi dulu ya. Kalau sobat di sekitaran Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Nganjuk, sobat bisa pakai jasa rumput makam atau rumput taman di CM Agro ya. Kontak WA kami ada di deskripsi video ini. Bisa langsung klik saja sobat. Kalau sobat ada di luar kota tersebut, bisa beli rumput Jepangnya saja ya sobat. Ada di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, dan Lazada. Produk Akang Kebun sematkan di video ini. Tapi kalau mau lebih murah, bisa order ke WA kami yang ada di deskripsi ya sobat. Kenapa lebih murah? Karena tidak ada potongan admin yang hampir 20% di marketplace. Sambil lanjut menanam, Akang Kebun mau berbagi tentang keutamaan menanam rumput atau tanaman di makam, khususnya untuk Muslim. Menanam tanaman atau pepohonan di atas makam, hukumnya adalah sunnah dalam pandangan mayoritas ulama. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang pernah menancapkan pelepah kurma basah di atas kuburan untuk meringankan siksa. Tanaman tersebut diyakini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih basah atau hidup, yang bermanfaat meringankan beban almarhum atau almarhumah. Landasan hukum didasarkan pada kisah Rasulullah SAW yang menancapkan 2 pelepah kurma basah di atas 2 kuburan untuk meringankan siksa. Manfaat tanaman yang masih basah bertasbih kepada Allah dan tasbihnya meringankan siksa kubur penghuninya. Tanaman yang diperbolehkan umumnya tanaman kecil, rumput, atau bunga yang tidak merusak struktur kuburan seperti melati, mawar, pandan. Hal yang perlu diperhatikan, tujuan menanam adalah untuk mendoakan dan merawat, bukan sekadar hiasan. Hindari menanam pohon besar seperti beringin yang akarnya dapat merusak makam atau makam di sekitarnya. Diperbolehkan menyiram tanaman agar tetap hidup dan bertasbih. Nah, sekarang sedang proses pengambilan air ya sobat. Walaupun ini musim penghujan, tetapi tetap butuh disirami agar rumput tetap bisa segera tumbuh subur. Di makam ini, Akang Kebun sudah beberapa kali menanam rumput Jepang ya sobat. Tapi memang jarang saja dibuat video. Baru kali ini sempat buat video lagi. Untuk penyiraman, usahakan semua bagian rata. Ya sobat, tersiram semua, jangan terlalu banyak dulu. Yang penting terkena air. Bisa memudahkan rumput tumbuh, akar menyatu dengan media baru. Kalau gundukan tanah masih baru, usahakan airnya tidak sampai membludak ya sobat, agar masih tetap sama bentuknya dan tidak longsor tanahnya. Kali ini, penyiramannya kurang lebih Akang Kebun beri 4 ember kecil ini ya sobat. Insya Allah cukup. Apalagi kalau beberapa hari ke depan ada hujan, maka akan sangat bagus. Alhamdulillah, sorenya ada hujan cukup lebat, sehingga rumput bakal segera tumbuh subur insya Allah. Jika ada yang tanya, bagaimana penyiraman dan perawatan rumput Jepang ini di makam? Akang Kebun sarankan, untuk penanaman rumput Jepang, utamanya di makam dilakukan di musim penghujan ya sobat. Karena jika sudah terkena hujan sekali saja, setelah tanam insya Allah langsung hidup. Jika musim kemarau, dalam 2 minggu rumput ini harus disirami rutin sehari sekali. Idealnya minimal 2 hari sekali. Untuk musim kemarau, sebenarnya tidak perlu disirami. Tapi ya itu tadi, seperti Akang Kebun bilang, di awal akan menguning seperti mau mati, tapi tetap hidup dan akan menghijau setelah terkena hujan.
Idealnya, kalau mau tetap hijau, sobat perlu siram 1 bulan sekali ketika musim kemarau ya. Untuk pemangkasan, idealnya rumput Jepang ini dipangkas 6 bulan sekali sobat, minimal 1 tahun sekali. Jika ingin waktu ziarah kubur sebelum Ramadan nampak bagus, berarti sebelum Ramadan dipotong rapi, mepet tanah. Insya Allah nanti pas mau lebaran bakal cakep banget deh rumputnya, seperti rumput stadion sepak bola itu loh. Rumput Jepang ini juga tidak perlu dipupuk ya sobat, baik itu dengan pupuk kimia buatan pabrik ataupun pupuk kandang. Kenapa? Kalau diberi pupuk kimia, biasanya akan menguning. Karena kandungannya terlalu banyak dan tinggi ya sobat. Akang kebun sudah mencoba berkali-kali hasilnya sama. Kalau pakai pupuk kandang, bakal banyak sekali rumput liarnya. Karena banyak biji rumput liar yang ikut dalam pupuk kandang ini tidak terfermentasi dengan baik ya sobat. Selamat menanam rumput Jepang ya sobat, di makam ataupun di taman. Kalau sobat ada yang mau bertanya, berbagi informasi baru, request konten ke depannya, atau membagikan ceritanya, boleh sekali kita diskusi seperti biasa di kolom komentar ya sobat. Akang Kebun dan Neng Herbal bakal seneng banget. Sekian dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat menikmati manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap setia bersama Sentimagro, semoga sehat dan sukses selalu.